Sebagai seorang influencer yang mungkin bisa dikatakan menyuarakan hati masyarakat juga. Ya. Tapi apa hukuman yang pantas untuk seorang Ferdy Sambo? Dan kalau tadi Inang sempat berkata, ini ada tekanan saat waktu itu memutuskan hukuman mati, terus dari seumur hidup berubah jadi hukuman mati lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Apakah di situ ada pengaruh dari tekanan masyarakat, dan tekanan masyarakat atau suara-suara netizen di media sosial seberapa besar pengaruhnya terhadap hukum kita di Indonesia? Ya, jadi kalau yang saya lihat dari kasusnya Sambo ini, ya, tekanan itu justru muncul sejak awal kasus tersebut datang, bukan hanya ya kita akui lah ya. Kita ketahui bahwa ada gerakan-gerakan yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam untuk pembelaan dirinya Sambo, kan bagaimana caranya dia berupaya untuk dia tidak dihukum gitu. Kalau itu saya kira siapapun menjadi terdakwa dia akan selalu mencari jalan itu. Nah, kalau masalah pengakuan yang diharapkan oleh masyarakat bahwa di dalam persidangan nantinya Ferdy Sambo akan mengaku, saya kira siapapun yang menjadi terdakwa juga dia diberikan kebebasan begitu penuh untuk bahkan berkata bohong saja diperbolehkan di dalam persidangan karena dia seorang terdakwa. Apapun itu, it's okay. Yang saya lihat begini, justru pada saat dia di pengadilan negeri itu muncul sejumlah tekanan itu justru dari publik di dalam terhadap persidangan, yang membuat akhirnya hakim memutuskan hukuman mati kan. Gitu. Pertanyaan saya begini, sekarang yang diharapkan oleh masyarakat apa sih? Putusan yang berkeadilan atau unsur balas dendam? Kita akui bahwa Ferdy Sambo melakukan satu tindak pidana pembunuhan berencana sampai dia hari ini bisa dijatuhi hukuman seumur hidup kan begitu ya. Tapi kalau kita cermati begitu ya, begitu banyak netizen di luaran sana yang menyoroti kasus tersebut, justru unsurnya adalah ingin Sambo ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, seperti lebih ke unsur balas dendam. Dan saya mengatakan bahwa lebih sadis netizen, lebih psikopat netizen daripada Sambo kalau menurut gua nih. Karena kalau Sambo membunuh dengan senjata api begitu ya, melakukan pembunuhan berencana dengan senjata api, netizen woro-woro agar Sambo dihukum mati, seolah-olah berencana membunuh Sambo dengan senjatanya adalah hukum di Indonesia. Yang mana ini dorongan publik dibuat sedemikian masif begitu. Saya nggak bela Sambo, apapun yang dia lakukan kita kecam berat begitu. Tapi saya berharap agar kita itu hormati putusan yang yang saat ini sudah ditetapkan di Mahkamah Agung. Dan begitu di tingkat kasasi. Nanti pada saat dia di PK kita lihatlah nanti bagaimana putusannya. Saya sepakat juga apa yang tadi disampaikan oleh Fikri ya, bahwa betul memang ada terkesan bahwa pembunuh lebih suci daripada narkoba ya katanya. Benar, narkoba. Ya nggak bisa disamakan. Kalau pembunuh seseorang itu dia kan secara langsung kan mematikan orang, menghilangkan nyawa seseorang. Sementara saya kira nggak bisa dikatakan narkoba juga sebagai alat pembunuh massal kan begitu. Karena kalau kita mau samakan, kemarin kita habis bahas pinjol juga bisa dikatakan media untuk membunuh banyak orang yang nggak akhirnya terlilit utang, pinjol mati juga kan begitu. Jadi nggak bisa kita katakan begitu. Tapi kita jangan lupa bahwa di dalam jurisprudensi banyak orang yang melakukan pembunuhan seperti Sumanto kita tahu ya, bahkan orang dimutilasi, dimakan dan sebagainya tidak dijatuhi hukuman mati. Artinya itu bisa menjadi satu patokan. Tapi kan mereka bukan polisi. Nah, kalau kita bicara polisi begini. Yang kita lihat kan bahwa seorang polisi harusnya dia yang menegakkan hukum.
Kan begitu. Tapi ada perspektif lain di situ. Bahwa seorang polisi, apa yang selama ini dia lakukan bisa jadi prestasi. Seperti yang dia pernah menangkap gembong narkoba 2 ton tuh. Kalau mungkin Sambo tidak tangkap itu pada saat itu mungkin mengakibatkan kematian untuk banyak orang, bisa merusak generasi bangsa. Nggak bisa gitu teorinya. Nah, Karena yang ditangkap pun juga sekarang nggak tahu kemana. Habis itu di saat yang bersamaan ada Teddy Minahasa, jangan lupa loh. Jadi begini. Ada masalah dalam sistem. Ketika menangkap harusnya barang bukti jangan dipegang oleh polisi. Karena kalau enggak jadinya dijual. Yang disuruh jualan juga Kapolres, Kapolsek. Maka kita harus pisahkan. Jadi nggak bisa. Kalau kamu bicara soal orang sipil, Sumanto dibandingkan dengan Jenderal Bintang 2 yang benar aja. It's not apple to apple comparison. Sekarang This is pembunuhan berencana, lalu dia tidak memakai tangannya sendiri. Sumanto mau motong-motong pakai tangannya sendiri. Dia suruh orang digeret Eliezer, digeret Kuat, digeret Ricky Rizal. Jadi ada 97 polisi juga yang terlibat. Ya apapun lah itu. Artinya begini. No. It's not apple. No. I want you to know bahwa it is not apple to apple comparison. Iya. Saya berbicara begini. Kalau kita mau lihat Sambo dari situ gitu ya, dia kan karena dilengkapi oleh alat kekuasaan tadi itu. Makanya harusnya lebih berat hukumannya dan lebih paham hukum. Saya paham. Maka sekarang kan dia sudah dijatuhkan hukuman. Iya. Dan kita patut hargai dong dengan apa yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, kan begitu. Gini, we don't have a choice. Mau menghargai atau mau tidak tergantung. Kalau saya bilang banyak hakim yang bikin keputusan sampah. Jangan kita normatif. Banyak orang yang tidak bersalah masuk penjara dan banyak koruptor yang masih berada di luar. Ngerti nggak? Biar saya selesaikan. Jadi jangan normatif gini. We're talking about something that is very complicated gitu. Kalau kamu bicara normatif kita nggak bisa diskusi jadinya. Kita harus menghormati keputusan hakim. Kita hormati perasaan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena hukum tertinggi adalah kepentingan masyarakat. Jangan lupa loh. Kamu bicara hukum di tangan hakim yang bisa disuap, yang bisa disogok, yang bisa kena OTT. Tetapi kepentingan masyarakat, negara aja kalah dengan kepentingan masyarakat. Lalu kita apakah dengan untuk menegakkan keadilan itu kita harus berbondong-bondong menolak putusan hakim? Apakah kita harus seolah-olah mengecam putusan hakim tersebut? Bukan kepentingan masyarakat. Kalau nanti ada sambo-sambo lagi, polisi akan nembak lagi. Betul. Kenapa? Karena saya nggak dihukum mati. Kalau dengan dia dihukum, ketika dia sudah dijatuhkan hukuman seumur hidup, apa tidak cukup untuk membuat satu efek jera di kalangan masyarakat? Of course not. Kenapa? Karena kalaupun nanti KUHP itu berlaku ya, tahun 2028 kita udah ikut konvensi. Saya juga bukan mau orang mati dibalas mati. Bukan, begini. Kalau dia sudah di penjara, lalu dia 10 tahun berkelakuan baik, lalu kemudian dikaji, maka itu adil namanya. Kita juga nggak mau matiin orang, bukan itu. Ya makanya. Tadi kamu bilang netizen psikopat pengen balas dendam, nggak ada. Pada faktanya di dalam sosial media orang berkomentar semua berlomba-lomba ingin harusnya Sambo mati. Karena mungkin gini kali Bang ya. Kalau media nih ngomong, netizen ngomong, ada orang kasih duit $10 juta depan kamu, omongan itu nggak didengar. Yang menang yang duit dilempar di depan muka. Tapi pada faktanya komentar di netizen kita kan selalu memperhatikan juga. Karena mungkin masyarakat itu berpihak pada korban, Bang. Kita merasakan ini kita berbicara kemanusiaan. Kita tidak menghilangkan bahwa Joshua itu adalah korban. Kita tidak hilangkan itu. Karena kan kemarin gini, Bang, kalau misalnya kasus ini kan sebenarnya kasus yang tiba-tiba muncul. Awalnya kan hilang. Hampir nggak dibahas sama masyarakat. Kita akui itu. Artinya begini, saya mau bandingkan, kalau Sumanto diberikan kekuasaan itu pun dia akan lakukan pembelaan dengan caranya dia. Dan yang di dalam hukum yang dilihat adalah mens rea seseorang. Mens rea dari awal. Ya, mens rea. Makanya kita lihat bahwa Sumanto punya mens rea juga untuk membela diri pada saat dia. Mens reanya itu pembunuhan itu hanya satu di tengahnya. Di sekelilingnya ada lagi obstruction of justice. Ya, melibatkan 97 orang yang ditahan. Ada yang disuruh hilangin CCTV, ada yang disuruh nyembunyikan pistol, ada yang disuruh membuang pakaian, ada yang disuruh melakukan karena apa? Karena masih punya kuasa. Itu ya. Lapisan ketiga, ada lagi urusan money laundering, urusan 303 yang belum tersentuh. So this murder case di tengah-tengah itu hanya center yang akan harus membuka kotak Pandora. Beda. Itu kita sekarang ini. Yang psikopat yang tidak punya kuasa, yang dia mutilasi, dia pakai tangan sendiri, nggak pakai tangan. Ada dua hal yang kita bahas saat ini kan jadi melebar kemana-mana. Kita bicara tentang bagaimana putusan MA. Yang saya lihat adalah apapun itu, hari ini kita ketahui bahwa putusan MA jelas menurunkan atau mendiskon hukuman Sambo itu. Sekarang pertanyaan,
kita hormati atau kita hargai atau malah kita tolak. Itu aja dulu. Oke, kita kembalikan ke kita kritisi. Oke, kita kritisi. Kalau gue pribadi ngerasa dengan statementnya Bang Pablo tadi itu menyatakan bahwa polisi-polisi yang baik, yang punya track record baik, misalnya dia menghajar gebong narkoba, berhak untuk membunuh masyarakat. Loh, bukan seperti itu. Dengan statement tadi kayak gitu. Kita tadi, melihat. Tadi kan Bapak bilang Sambo ini gebong narkoba baik. Kita lihat prestasi. begini. Tadi Inang Irma mengatakan bahwa seorang penegak hukum harusnya ketika dia melakukan satu perbuatan pembunuhan berencana, maka sepertiga ada berlaku hukuman pemberatan. Sekarang bagaimana kalau kita balik? Itu perspektif pertama. Perspektif kedua kita balik nih. Seorang penegak hukum juga harus dilihat prestasi apa yang dia sudah dapatkan ketika dia prestasi itu hilang sih. Prestasi itu hilang. Salah. Kalau saya mau jadi polisi, kalau saya nangkap penjahat itu bukan prestasi, itu tugas saya. Betul, kewajiban. Yes. Teman saya juga bingung. Oh, ini bea cukai nangkep narkoba, sabu, senjata, pamer gitu. Terus teman saya orang luar negeri nanya, "Isn't that what they do?" Bukannya itu yang tugasnya mereka? Betul. Pabean bea cukai untuk menangkap penyelundup. Polisi tugasnya yandung yom. Ingat ya. Tribrata, melayani, melindungi, dan mengayomi. Jadi tidak bisa dikatakan kamu berprestasi, kamu bikin semua orang bahagia dengan satu hari kalau mau ngerusak. It's so easy. You can burn the house. Wah, tapi dia tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena dia prestasinya banyak. Oh enggak, harus dihukum. Kalau dia melakukan kesalahan harus dihukum. Tetapi tidak bisa kita tentukan bahwa wah dia harus dihukum mati. Gak bisa seperti itu. Gini. Kalau orang bintang 2 ya tidak punya prestasi, dipertanyakan bintang 2-nya apa? Saya yang nanya kenapa orang seperti Ferdi Sambo bisa jadi Kadif Propam. Nah, oke, itu gimana? Karena seniornya juga mempertanyakan. Dia tidak pernah jadi Kapolda, dia tidak pernah mempunyai prestasi. Ada atasan yang namanya Krisnamurti yang jauh lebih hebat, jauh lebih dulu. Tapi bukan hanya merit system yang berlaku di Kepolisian Republik Indonesia, and you know that. Jadi, kalau ada orang bilang bahwa menangkap gembong itu adalah prestasi, tugasnya dia. Bahkan ada yang namanya Satgasus Merah Putih. Semua diambil alih, dari mulai narkoba, dari mulai sex trafficking, dari mulai 303, dari mulai prostitusi online, dari mulai semua. Tapi sampai hari ini itu belum ada satupun putusan pengadilan yang membuktikan bahwa 303 apa yang terhadap Sambo ya. Kita bicara spesifik terhadap Sambo itu belum ada. Ini kan masih isu kan begitu. Karena tidak ditindaklanjuti. Pertanyaannya siapa yang mesti memeriksa? Polisi. Ya kan? Lalu tadi kita bahas tugas. Lalu bagaimana dengan sistem di dalam Polri? Anggota polisi itu diberikan penghargaan. Berarti kita cabut aja itu, tak perlu tuh ada anggota Polri yang mendapatkan penghargaan kan begitu. Enggak gitu. Sebelum itu kita penghargaan tanyakan itu ke wajib ahli diberikan hukumnya kepada dulu ya. yang berprestasi, tapi Ya, maka anak itu- buah di rumah sendiri pakai seragam, pakai ini pistolnya dibayarin sama negara. Ya, tidak menghilangkan penghargaannya dong. Loh, Oke. bukan hanya penghargaannya, nyawa orang hilang. Bagaimana kamu mau membandingkan penghargaan dengan nyawa orang yang hilang itu? Loh iya, betul, kita akui. Sampai hari ini bagaimana kamu bisa membandingkan penghargaan itu dengan nyawa Joshua yang sudah duduk nggak pakai senjata? Angkat tangan. Kalau kamu Kita TNI, akui. Kita kalau akui. kamu tentara, ada orang angkat tangan, kita selesai. Kita kamu tidak boleh tembak. Betul, kita akui itu. Ya, udah. Dari tadi kita tidak berbicara bahwa Sambo ini tidak bersalah. Yang saya tekankan di sini adalah tadi netizen psikopat. loh, memang netizen banyak yang meminta Sambo dihukum mati. Netizen nggak punya pistol. Netizen tidak tembak orang yang sudah Lalu duduk di depan. Lalu sekarang saya mau tanya, dengan netizen that is melakukan pembunuhan yang peradilan keji dan sadis. tapi netizen melakukan peradilan di luar persidangan. Nggak Sambo ada. harus dihukum mati. Itu apakah kalimat-kalimat yang menurut Karena bukan anak kamu yang dihukum mati, karena bukan anak kamu yang tidak boleh dibuka petinya, Betul. karena bukan anak kamu yang tidak boleh dikuburkan tanpa melihat. berbeda. Kalau saya mau sampaikan begini, kalau Itu anak namanya saya empati. betul. Oke. Kalau saya Kalau anaknya yang saya Bang mau Oke. sampaikan begini. Tahan. Kalau saya Ya. keluarga saya yang dilakukan, saya layak marah. Bahkan mungkin saya akan balas dendam, saya lakukan hal yang serupa. Perbedaannya apa berarti? Oke, yang jadi pertanyaan adalah begini, bagaimana dengan netizen di luaran sana yang tidak terlibat langsung di sana? Begitu putusan MA keluar bahwa dia Apa sih Bang yang dilakukan netizen itu apa sebenarnya?
Apa? Aku mau nanya, Makanya, apa? Pertanyaan saya apa Karena yang, gini, apa yang dilakukan netizen Nggak ada. dengan mengatakan Hanya bahwa berkomentar. harus dihukum mati? Harus Netizen tuh dihukum nggak mati. ada yang nyamperin gedung, Oke, nggak ada. kita Loh, kembalikan. dari komentar kan kita bisa baca. And then Dari komentar kita bisa iya, membaca kenapa? itu. Ada apa dengan komentar dengan dunia media sosial sekarang? Ya ada masalah apa dengan Itu- komentar? itu pertanyaan saya. Karena Ada mungkin apa? gini, netizen itu di posisi korban. Kita kan punya empati. Netizen bukan korban. Bukan kok, kita berada di Netizen pihak korban. Ada rasa bukan korban empati. di sana. Inilah Oke. rakyat Indonesia. Sebentar. Budaya Sebentar, kita tuh sebentar. kan empati tinggi. Oke. Ya kan? Sebentar. Kita kembalikan ke pengamat Pak Dodi sebagai pengamat hasil putusan. Tapi sorry Bang, persidangan, ya. namanya satu terakhir. Ya. Netizen aja udah ngasih tekanan segitu besar ya, menurut Bang Pablo udah tekanan besar. Ya. Hukuman tetap enggak, hukuman mati kok. Tetap seumur hidup kok ini. Oke. Pada akhirnya seumur hidup kok. Enggak. Tahu nggak Jadi apapun tekanan itu apa ceritanya? yang- Sorry gua potong. Apalagi kalau enggak. No, saya potong. Kalian salah. Kalian bicara seolah-olah gua menolak Sambo dihukum mati. Tidak. Ya. Saya menghormati putusan pengadilan. Betul. Apakah itu hal yang salah? Enggak. Kalau tadinya Sambo tidak disunat pun itu potongan jadi seumur hidup, kita juga hargai itu kan. Saya cuman meminta kepada netizen, ini sudah selesai, sudah diputus hukuman dari hukuman mati sekarang menjadi hukuman seumur hidup. Terus netizen semua pada tulis di komentar harus dihukum mati. Loh kok? Apa ngasih kopat itu? Oke, kembali ke Pak Dodi. Ya, enggak psikopat, Kembali tidak ke- psikopat. Ya.